Mereka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. Kita akan lihat, ini seperti biasa ada disebutkan presiden direkturnya yaitu Albert Saputro. Untuk nama kantor ada di Gedung Treasury Tower, SCBD, SCBD untuk lantai 67 sampai 68. Kemudian ada David Thomas Fowler. Sebagai direktur ya. Di sini alamat kantornya sama juga. JSCBD ya nih ya. Kita lihat ini kas dan setara kas. Kas dan setara kas tahun lalu itu kurang lebih 443 jutaan. Sekarang menurun menjadi 430 jutaan. Jadi ini dalam bentuk dolar, jutaan dolar. Piutang usaha meningkat cukup banyak ya. Dari 64 jutaan dolar menjadi 165 jutaan dolar. Pihak berelasi berkurang dikit. Kemudian piutang lain-lain pihak ketiga berkurang ya, dari 10 juta dolar menjadi 7 jutaan dolar. Kita lihat investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya. Kemarin tahun lalu ada investasi sekitar 48 jutaan dolar, sekarang menurun menjadi 41 juta dolar, dan total aset lancar meningkat dari 895 juta dolar menjadi 1,1 miliar dolar. Ini kita bandingkan ya, ini total asetnya kurang lebih 3,8 miliar dolar menjadi 4,6 miliar dolar. Jadi tampaknya ada penambahan aset untuk MDK ini, tapi nanti kita lihat penambahannya itu dari mana. Ini ada properti pertambangan 599 juta dolar menjadi 603 juta dolar. Ini aset eksplorasi dan evaluasi 460 juta dolar menjadi 500 juta dolar. Ini liabilitasnya. Liabilitas utang usaha pihak ketiga 109 juta dolar menjadi 338 juta dolar. Tampaknya hutangnya tadi meningkat cukup banyak, dan sekarang hutangnya pun meningkat cukup banyak ya, kalau mau dibilang. Ini untuk total liabilitas jangka pendek atau total hutang jangka pendek, ini kurang lebih sekitar 700-an juta dolar dari 600-an juta dolar. Jangka pendek itu berarti yang di bawah 1 tahun ya. Di bawah 1 tahun itu dibayar. Ini ada utang obligasi pun 293 juta dolar. Kemarin tahun lalu cuma 211 juta dolar, berarti meningkat cukup banyak ya. Kemudian ini kita lihat total liabilitas jangka panjang meningkat. Untuk total hutangnya sendiri dari 1,8 miliar dolar menjadi 2 miliar dolar. Jadi meningkat cukup banyak juga. Lalu kita bandingkan dengan ekuitasnya. Dari 2 miliar dolar menjadi 2,6 miliar dolar. Jadi kalau mau dibilang masih lebih besar ya yang ekuitasnya daripada yang asetnya, daripada yang tadi hutangnya ya. Berarti masih oke. Saldo laba dicadangkan, belum dicadangkan. Ini pendapatan usaha ya. Pendapatan usaha dari 626 juta dolar meningkat menjadi 1,1 juta dolar. Berarti penjualannya bertambah nih. Tapi kalau kita lihat pendapatan beban pokok pendapatan memang juga bertambah ya. Dari 400-an juta dolar menjadi 1,051 miliar dolar. Dan jika dibilang, kalau mau dibilang, laba kotornya itu bagusan untuk yang tahun lalu. Mengapa? Tahun lalu walaupun penjualan kecil masih mencetakkan 144 juta dolar. Tapi tahun ini walaupun penjualannya banyak, cuma mencetakkan laba kotor kurang lebih 118 juta dolar. Tapi kita lihat ya, nanti itu beban pokok pendapatannya itu. Apakah ada karena dibayar kepada pemasok ataupun untuk bahan baku untuk kedepannya atau gimana nanti ya. Kita lihat saja. Ini laba yang untuk diatribusikan kepada pemilik entitas induk ada minus atau rugi 23 miliaran. Tahun lalu untuk 69 juta. Ini 23 juta dolar ya. Rugi 23 juta dolar. Jadi sebenarnya kita nggak boleh lihat dari laba yang laba kotor ataupun laba berjalan aja. Kita perlu lihat yang dikasihkan kepada pemilik entitas induk. Biasanya kami lihat dari sana, itu tampaknya kalau di sini rugi ya, tadi 20 juta dolar ya. Berarti artinya masih rugi kalau menurut kami ya. Kalau menurut Anda ingin lihat dari yang lainnya, is okay. Arus kas dari aktivitas operasional.
Penerimaan dari pelanggan dulu ada 670 juta dolar, sekarang menjadi 1 miliaran dolar. Total dari aktivitas operasional 453 juta dolar menjadi 33 jutaan dolar. Dan kita lihat penerimaan dari penjualan aset tetap berkurangnya tahun lalu sekitar 75.000 dolar menjadi 13.000 dolar. Penambahan aset tetap juga berkurang dari 500-an juta dolar menjadi 300-an juta dolar. Ini ada penambahan investasi di perusahaan anak, kurang lebih 61 juta dolar. Jadi mereka ada penambahan investasi pada entitas anak itu meningkat ya. Kurang lebih hampir 3 kali lipat. Kalau lihat dari sini kayak tahun kemarin di sini 20-an juta dolar saja, meningkat menjadi 61 juta dolar. Ini untuk kas besi. Nah, ini yang dari aktivitas pendanaan ya. Penerimaan dari hutang obligasi tampaknya sudah mulai menurun. Tahun lalu ada terima hutang dari penerbitan obligasi kurang lebih 600-an juta dolar. Sekarang hanya tinggal 300-an juta dolar, berkurang 50%-an. Nah, ini ada biaya penerbitan obligasi lagi. Pembayaran beban keuangan kurang lebih 78 jutaan dolar. Wah, ini cukup banyak ya. Kemarin cuma 20 jutaan dolar, sekarang beban keuangannya mencapai 70 juta dolar. Meningkat cukup banyak. Nah, ini adalah dijelaskan untuk kapan-kapan mereka berdiri dan lain-lain. Ini obligasinya nih. Ada dicantumkan kapan jatuh tempo dan lain-lain. Ini ada Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Edwin Suyajaya. Oke, sama dengan tahun lalu. Oh, komisarisnya dulu ada Garibadi Thohir. Pak Garibadi Thohir sekarang untuk tahun ini sudah mengundurkan diri dari komisaris ya. Dari MDKA ini tampaknya sudah gak jadi komisaris lagi. Kemudian Presiden Direktur ada Albert Saputro. Albert Saputro, wakil presiden dia itu adalah Jason Lawrence Griff. Diganti juga ya tahun lalu Simon James Milroy. Sekarang udah beda jadi Jason. Tampaknya ini ada perubahan untuk wakil presiden direktur dan komisarisnya. Nah, entah karena ada kepentingan pribadi ataupun gimana ya, kurang tahu ya nanti ya. Ini ada pada tanggal grup masing-masing memiliki. Nah, ternyata tahun ini karyawannya lebih banyak menjadi 10 ribuan karyawan. Pada tahun lalu cuma 8 ribuan karyawan, sekarang menjadi 10 ribuan. Berarti ini ada perusahaan yang besar ya, karena karyawan saja sudah mencapai 10 ribuan. Pada tahun lalu itu masih 8 ribuan kalau mau dibilang ya. Ini ada entitas anak. Kita lihat kepemilikannya. Oh, ini ada nih PT Merdeka Bateri Material, tampaknya dikurangi kepemilikannya. Tahun lalu sekitar 59%-an, lalu tahun ini sekitar 50%-an. Ini ada PT Bumi Sukanti apa nih? Suksesindo ya. Nah, BSI. Kemudian kita lihat, nah ada lagi ini kayaknya. PT Pani Bersama Jaya, PT Merdeka Mining Service, PT Mentari Alam Persada. Wajahnya banyak ya. Tampaknya nggak ada yang berubah lagi, cuman yang itu aja, yang baterai aja ya. Ini lokasi NM. Jadi ini ada dijelaskan secara rinci untuk entitas anaknya itu lokasinya di mana, kegiatan usahanya itu apa, ada dijelaskan semua. Oh ya, ini kita skip dulu ya. Ini biasanya kas. Oh, ini udah beda nih. Oh, tampaknya untuk yang ke laporan keuangan kali ini sebenarnya baru pertama kali kami temukan, karena kami pun kayaknya belum pernah ya buka laporan keuangan dari saham NDKA. Biasa kami lihat itu yang lebih untuk yang kedua ya. Ini kan yang untuk seperti IQ 45 gitu ya.
Cuma kalau kami lihat ini struktur laporan keuangannya agak berbeda dengan laporan keuangan biasanya ya. Karena biasanya itu langsung di kas. Cuman ini tampaknya mereka dijabarkan dulu anak usahanya lain-lain, baru mungkin masuk ke kas ya. Kita lihat nih ya. Nah ini bahkan untuk yang bagian kedua itu informasi tentang entitas anak gitu. Coba kita cari dulu. Nah ini satu umum sudah langsung yang anak usahanya. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya laporan keuangannya itu formatnya itu masing-masing berbeda-beda. Tapi kebanyakan beberapa perusahaan itu menggunakan standar yang lebih umum. Memang ada juga beberapa perusahaan yang ini strukturnya ini agak beda ya. Nah ini seperti ini disebutkan dulu kombinasi bisnisnya untuk part-empatnya. Kita cari dulu yang kasnya di mana. Kalau ini kas dan setara kas ini semua untuk yang anak usahanya ya, untuk yang kombinasi bisnisnya. Kita cari maksudnya yang induk usahanya, yang MDKA, Merdeka Cooper. Nah ini sudah ditemukan pada part 5. Kas dan setara kas. Kas yang di rupiah itu sedikit berkurang dari $800.000 menjadi $400.000. Yang untuk USD bertambah ya, $16.000 menjadi $50.000. Kita lihat kas di bank UOB Indonesia. Nah ini tampaknya agak beda juga ini formatnya. Biasanya untuk selama ini ya, laporan keuangan yang kami baca itu disebutkan dia bagikan tuh dolar Amerika Serikat di bank mana, rupiah taruh di bank mana, dolar AUD taruh di mana, yuan Tiongkok taruh di mana. Jadi dia bukan seperti ini satu persatu. Dia uraikan banknya, baru dolar, rupiah, apa-apa, bukan kayak gitu. Biasanya itu taruh langsung mata uangnya, bahwa sebutkan bank apa aja yang taruh mata uang ini. Nah itu kan lebih, kalau mau dibilang lebih rapi ya, lebih mudah dilihat. Kalau ini agak susah, tapi masih bisa dilihat lah. Ini di sini paling banyak di bank UOB ya kalau dilihat ya. Ini semua dalam bentuk dolar. Nah ini bahkan di Bank of China, padahal dia Bank of China tapi tahu yuan Tiongkoknya dikit kali. Rupiahnya bahkan lebih banyak daripada yuan Tiongkoknya. Ini lanjutannya. Nah ini ada juga yang baru, Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara, Bank Sulut Go, nah Bank Mizuho. Nah pernah dengar gak? Tampaknya bank-bank yang seperti ini agak jarang ya, agak jarang ditemukan ya. Untuk kalau masih baca beberapa laporan keuangan, ini baru pernah kali ditemukan ada Bank Sulut Go, ada Bank Mizuho. Nah ini ada kas di bank yang deposito berjangka. Untuk yang Bank of China Limited ada taruh dolar deposito $25 juta. Bank Neocommons $3 juta, tapi tahun ini suka gak ada. Ini deposito ya. Ini bahkan suku bunganya cukup tinggi, 5,5%-an. Kita lihat yang dolarnya itu $244 juta, berkurang dari tahun lalu kurang lebih sekitar $286 tahun lalu, juta dolar tahun lalu. Rupiah Tiongkok rupiah menempati urutan kedua. Piutang usaha dalam bentuk rupiah $94 juta dari $59 juta. Kemudian dolar Amerika Serikat $71 juta dari $5 juta. Sebenarnya mengapa untuk video kali ini suara kami agak kecil ya, karena memang sedang sakit tenggorokan. Saya sedang sakit tenggorokan. Jadi mohon dimaklumi ya. Untuk piutang usahanya yang jatuh tempo 1-30 hari, nah ini enggak ada ya. Yang lancar lebih banyak, jadi masih oke untuk piutangnya. Tapi yang tadi di atas piutangnya agak banyak ya. Persediaan biji di stock list
meningkat menjadi 18 juta dolar dan 16 juta dolar. Barang dalam proses meningkat juga. Tapi ini semua rata-rata meningkat. Bahkan totalnya itu 300 juta dolar menjadi 500-an juta dolar. Jadi meningkat cukup banyak. Hampir 2 kali lipat. Piutang lain-lain rupiah Indonesia 7 jutaan dolar ya. Ini aset hak guna seperti sewa-sewa, ini bisa dilihat ada penambahannya. Kemudian ini aset tetap. Tampaknya kalau di sini paling banyak mereka dari peralatan dan perabotan ya. Peralatan dan perabotan paling banyak, kedua yang sewa itu ya mungkin ya. Aset tetap, beban umum dan administrasi meningkat. Wah, meningkat cukup pesat nih. Dan ratusan ribu saja menjadi 2,5 juta dolar. Beban pokok pendapatan 69 juta dolar. Aset eksplorasi jadi 1000-an. Aset tetap dan pengembangan. Wah, ini mereka ada pengembangan aset tetap. Ada pabrik air. Wah, penyelesaian 85%, 456 juta dolar. Ini banyak nih, 456 juta dolar. Estimasi Desember tahun ini sampai Desember tahun 2024. Kayaknya pertengahan tahun 2024 baru selesai itu ya. Infrastruktur dan pengembangan kayaknya baru-baru aja karena 1% nih. 1 sampai 99%. Kita lihat grup tidak memiliki hambatan dalam kelanjutan penyelesaian aset tetap. Saya pabrik AIM ini untuk apa ya? Nanti kita lihat apakah ada disebutkan. Jangan-jangan pabrik kripto. Nah, kalau pabrik kripto kan luar biasa, tapi enggak lah. Ini kan bergerak di bidang batu bara, mungkin di bidang pertambangannya pabrik AIM ini. Oh, ini di sini ada disebutkan kayaknya ya. Harga perolehan saldo awal, akuisisi entitas anak. Ini tambang dalam pengembangan. Tambang yang berproduksi ini 500-an. Investasi pada saham dan entitas asosiasi. Pada saham ada 730 ribuan dolar, meningkat ya, hampir 3 kali lipat dari tahun lalu sekitar 255 ribu dolar. Pada entitas asosiasi berkurang dari 270 menjadi 227 ribu dolar. Investasi pada saham, mereka beli saham apa ini ya? Nanti kita lihat apakah bisa ditemukan mereka beli saham apa. Oh, ini ada dijelaskan investasi pada saham kepemilikan EFDA di Saiha Yogurt Limited 6,18%, tapi mereka ada punya nih 6,18%. Investasi ini pengembangan proyek emas di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natas Sumatera Utara. Wah, ini ternyata untuk proyek emas nih. Proyek batu bata aja sudah nilainya sudah luar biasa, apalagi proyek emas. Nah, ini ada kas di bank yang dibatasi penggunanya. Jadi mungkin kas di bank itu yang dibatasi penggunanya untuk mungkin karena udah mau untuk bayar atau gimana, jadi jaga-jaga gitu ya. Deposito yang dibatasi pencairannya. Ada di BNI, ada di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan lain-lainnya. Ini banyak ini ya. Cuma yang Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara itu kemarin ada, sekarang enggak ya. Ini ada utang usaha. Utang usaha pihak ketiga 300-an juta dolar. Wah, ini dari mana nih sebenarnya? Liabilitas sewa ini paling banyak di PT Mitsubishi HC Capital dan Finance 15 juta dolar. Ada yang tahu itu PT apa? Jangan-jangan berhubungan sama Mitsubishi. PT Mitsubishi Capital ada 7 jutaan dolar. Kemudian ini ada beberapa yang baru ini ya. PT KDB Tiwa Finance Agung Sedayu nih.
Ini ada liabilitas sewa juga. Tingkat kenaikan gaji 3-7,5%. Sebenarnya ini baru pertama kali kita menemukan ada tingkat kenaikan gaji 3 sampai maksudnya 3-an gitu ya, 3-7,5%. Tadi awalnya itu dari 3. Pada beberapa keuangan itu paling kecil itu kami lihat ada 4, itu pun kami pikir sudah kecil kali itu. Ternyata ini ada 3 juga ya. Pinjaman dan fasilitas kredit bank. Ada kredit bagus sindikasi udah gak ada, fasilitas sindikasi udah gak ada, in-bank and fee Singapore sudah gak ada. Jadi banyak sekali yang bisa dilihat di laporan keuangannya. Nah, ini ada pemegang sahamnya. Saratoga Investama Sedaya yang dimiliki oleh Pak Edwin dan Pak Sandi dan lain-lain kurang lebih memegang 18,6%. Kemudian Mitra Daya Mustika 12%-an. Pak Garibadi Thohir yang kemarin sudah agak jadi jadi komisaris ya. Sekarang ternyata masih ada pegang saham 7,36%. PT Suwarna Atama Mandiri 5,5%. Ada Hong Kong Group, Hong Kong Bloom lebih 5%-an. Kelvin Unlock Country, nah ini banyak sekali orang-orangnya. Coba lihat nama Anda, apakah ada di sini? Nama atau Anda ternyata terdaftar menjadi salah satu pemegang sahamnya kan? Kan luar biasa juga punya saham Merdeka Copper, nah MDKA. Kita lihat ini ada yang penjualan lebih dari 10% ya. Ini pendapatan usaha paling banyak itu di ekspor. Ternyata ekspornya itu 725 jutaan. Dari 521 jutaan, domestik pun meningkat tajam nih dari 96 juta menjadi 445 jutaan. Luar biasa ini untuk penjualan emas, perak, katoda tembaga, ferronika dan nikel. Apalagi nanti ada pengembangan tadi PT apa itu? Ada di Sumatera tadi ya, yang masih sedang berlangsung pembangunannya. Wah, itu akan luar biasa nih. Pihak ketiga PT Indonesia Singhan Stainless Steel, PT Precious Metal Global, Golden Harbour International, Eternal Shanghai Group Limited, Mitsui & Co. Ltd, Hong Kong Repo Limited. Nah, ini yang lebih dari 10% ya penjualannya. Cukup bagus. Dan Indonesia Singhan sendiri meningkat cukup pesat menjadi 286 miliaran. Ini ada beban pokok pendapatannya. Inilah yang agak aneh ya. Biaya pengolahannya meningkat menjadi 900-an juta dolar. Pas kemarin kalau tidak salah 200 sampai 300-an juta dolar saja. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan oke. Meningkat gak apa-apa, 14 jutaan karena memang untuk karyawan ya, kesejahteraan karyawan. Beban pajak menurun, perjalanan dinas meningkat juga, biaya sewa meningkat juga, imam pajak kerja meningkat juga, rata-rata meningkat ini ya. Beban keuangan ada bunga obligasi, ada bunga pinjaman. Tapi untuk overall itu semuanya meningkat rata-rata. Mereka bebannya sampai terlalu banyak nih ya, 23 juta dolar menjadi 59 juta dolar. Tapi misalnya kalau hutangnya itu produktif ataupun bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, itu agak bagus ya. Dan nanti ini entah produktif atau enggak sebenarnya. Saya tergantung juga dari produksi dan penjualannya. Nah, ini ada disebutkan MPMS dan lain-lain sebagai entitas afiliasi. Saya jadi bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya ini untuk pihak-pihak berelasi ini, mereka tujuannya dengan perusahaan ini apa hubungannya? Wah, ini ada Pak Garibadi Thohir juga sebagai komisaris kemarin ya. Tapi dia tetap pinjaman ke pihak berelasi. Wah, ternyata ada terima pinjaman dari perusahaan ini tampaknya. Pinjaman ke pihak berelasi dari Pak Garibadi Thohir. Jadi sebenarnya kayak gitu ya. Kita kalau menjadi pemegang saham terbesar di salah satu perusahaan, itu agak bagus. Mengapa? Kita bisa melakukan pinjaman ataupun kenal dengan orang dalam. Jadi perusahaan ini seperti milik kita nih.
Nah, itu jadi kita lihat juga mengapa kita sebagai investor saham perlu lihat apakah perusahaan ini pemiliknya memang benar-benar untuk kepentingan sendiri saja ataupun untuk kepentingan perusahaannya. Jangan nanti kita beli kucing dalam karung, kata Pak Lokeng Ho ya. Pegawai Bayat Thohir ternyata kemarin ada pinjam 8 jutaan dolar, kemudian sudah dibayarkan menjadi 3,4 jutaan dolar ya. Tapi ada pendapatan keuangan juga 1,5 juta dolar. Wah, itu banyak tuh. 1 juta dolar 15 miliar, 1,5 paling 20-an miliar dolar. 20-an miliar gitu ya. 20-an miliar. Kemudian kita lihat yang lainnya. Itulah enaknya jadi orang kaya. Uang taruh di mana-mana sudah menghasilkan miliaran. Makanya kita harus berhemat, berinvestasi. Nah, ini ada nih pendapatan dari mana-mana aja. Ada proyek 7 Bukit, proyek Wetar ya, proyek nikel. Tapi kayaknya tadi kita lihat dulu. Kan dari nikel paling banyak ya. Nikel menghasilkan 873 juta dolar. Udah hampir 1 miliar dolar nih. Luar biasa dari nikel. Pantas saja Pak Presiden Jokowi mau melakukan hilirisasi ya. Ini memang ternyata bukti nyata, ternyata memang benar ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu lebih besar dari proyek 7 Bukit. Lalu ketiga proyek Wetar ya. Nah, kalau kita lihat pendapatan bersih dari pendapatan bersih ya, proyek Wetar bawah lainnya. Tapi ini kalau mau dibilang laba rugi ada juga ya. Laba rugi kayaknya bukan proyek Wetar yang ketiga nih. Segmen operasional lebih banyak jual ke Tiongkok, ke Cina. Dulu 90 juta dolar saja, sekarang menjadi 511 juta dolar. Luar biasa peningkatannya. Indonesia sendiri menempati urutan kedua dari 100-an juta dolar menjadi 447 juta dolar. Hong Kong menurun ya, dari 300-an menjadi 198 juta dolar. Monaco ada jual ke Monaco juga nih. Berkurang ya, Monaco berkurang dari 414-an menjadi 12-an. Paling kecil itu maksudnya dia berkurang paling banyak itu kayak Britania Raya. Britania Raya berkurang sangat banyak. Oh, ini sudah habis. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi.